Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi udratih. Anallahu ya'alaina rajadin bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahadihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim فيرزقنا محبتهم ويتوفنا من هديهم فيحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة مع أصحاب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد بشرها الشيخ محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن عطار نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'alumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin sudah kita bahas mulai tentang musannif menuntun kita cara terbaik di dalam zikir la ilaha illallah. Bagaimana kita berzikir
dengan cara yang terbaik ketika mau menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Dimulai dengan apa? Istighfar, kemudian sholawat, kemudian membacakan ayat, kemudian ta'awud, membacakan ayat dan menyebutkan labbaik labbaik maulaya wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa hadza abduka dha'ifu dzalilu alaik. Sebenarnya ini bukan hanya untuk orang yang pergi haji aja. Kadang kita menganggap kalimat labbaik itu hanya untuk orang yang pergi haji, bahkan enggak begitu. Artinya setiap kita itu mau mendatangi perintahnya Allah, kita ucapkan apa? Labbaik. Kenapa? Karena ketika kita mendatangi perintah Allah itu seakan-akan kita dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku, kerjakan ini. Kita jawabnya apa? Labbaik ya Allah, aku mendatangi panggilanmu ya Allah. Labbaik. Kayak mau ngaji ini siapa yang mengundang? Allah yang mengundang. Maka ketika mau ngaji labbaik, di hati kita ngomong apa? Labbaik. Mau sholat labbaik, mau qiraah Quran labbaik. Hingga kita selalu menyadari bahwa yang kita kerjakan betul-betul atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa mu'awwiluhu fi taharati batinihi wa dhahirihi. Kemudian membuat patokan dalam mensucikan batinnya dan dohirnya. Dia bikin sebuah prinsip bagaimana dia selalu dalam keadaan suci dohir dan suci batinnya. Maka dia mengucapkan bitaufiqika amitna la li amrika musta'inan bika Allahumma inni astaghfiruka ya maulaya wa atubu ilaik min jami'i saghairi wal kabairi wa hawatifil khawatir wa nahwi dzalika min ibaratil istighfar wal yakhtar minha ma yarahu qawiyat ta'thir fi batinihi. Maka dalam upaya untuk membuat bersihnya lahirnya, batinnya, dia mengucapkan dengan pertolonganmu ya Allah, dengan taufikmu. Taufik itu apa? Khalaqat ta'ah. Allah menjadikan hambanya untuk berbuat ketaatan. Wa bi taufikika amitna, aku mati. Lali amrika, bukan dengan perintahmu ya Allah.
dalam kondisi menjadi orang yang selalu memohon pertolonganmu. Ya Allah, sungguhnya aku memohon ampunan kepadamu. Wahai Tuhanku, aku bertobat kepadamu dari segala macam dosa kecil dan dosa besar. Lalu berbisiklah di hati atau ucapkan yang semisalnya dari berbagai ucapan istighfar, yang mana ucapan istighfar itu adalah ucapan istighfar yang paling berpengaruh kuat di hati kamu. Jadi kamu yang milih sendiri. Karena istighfar itu ada bermacam-macam. Kira-kira istighfar mana yang paling membuat kamu itu tergugah hatinya? Jangan terpatok, oh istighfarnya ini aja, oh istighfarnya ini aja. Tapi kamu sendiri yang memilih bagaimana istighfar itu bisa menggetarkan hatimu, menghadirkan hatimu untuk minta ampun kepada Allah. Ini upaya di dalam membersihkan zahir dan batin. Summa tatamada hatta yatimma wirduhu minal istighfar. Kemudian ia terus menerus melakukan istighfar sampai wirid istighfarnya sempurna. Sempurna itu baik dari jumlah bilangannya maupun sempurna dalam menghadirkan hatinya kepada Allah. Fa'idha atammahu, setelah selesai istighfarnya kepada Allah, hamidallah ta'ala salasa au sab'an au nahwa dzalika. Kemudian memuji kepada Allah. Allah sudah memberikan pertolongan, memberikan taufik untuk bisa ngelakuin taubat, untuk istighfar, untuk mendatangi perintahnya Allah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala 3 kali atau 7 kali atau beberapa kali, mustaghdiran qadral ni'mati allati wafaqahul maulal karim, yang mana dengan menghadirkan besarnya nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai dan zat yang memberikan taufik kepada dirinya, liyabdiha wa tamamiha hatta ghusila minal qalbi adranuhu, sehingga kotoran-kotoran yang ada di hatinya itu terbasuh. Hatta ghusila minal qalbi adranuhu wa kushifa anhu dukhanu dzambi waronahu, sehingga semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya terbasuh, baik itu kotoran dosa, dan karatnya akan terbuka darinya hingga tampak lagi isinya. Dan kalau hati itu kalau tertutup, bisa tertutup dengan dosa-dosa, bisa tertutup dengan karat. Kalau karatnya dihilangkan, nanti muncul kelihatan
permukaannya lagi, atau dosa-dosa yang menutupnya terbuka hingga tampaklah permukaan dari hati tersebut. Artinya cahaya itu akan kembali memancar dari hati tersebut. Hati yang sudah dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang sudah dipenuhi dengan mengecilkan diri, merasa tidak punya kemuliaan apapun di hadapannya Allah, merasa hina, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kekotoran. Maka hadirkan makna ini sehingga terbasuhlah semua kotoran dosa dan karat-karat yang ada di dalam hatinya itu menjadi hilang. Kesombongan, kedengkian, kesyirikan. Yang penting apa? Keakuan. Aku luntur hingga kembali kepada maknanya wahdaniyah. Semuanya ditolong Allah, dijadikan Allah, dimudahkan Allah, disolatkan Allah, bukan aku, luntur semua itu. Yaqulu fi hayati dzalika, maka dalam kondisi yang seperti itu maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi an'ama alaina, yang mana memberikan kenikmatan kepada kita, binikmatil iman wal Islam, dengan diberikan nikmat menjadi orang yang beriman dan menjadi orang Islam. Wahadana, dan telah memberikan petunjuk kepada kita, bisayyidina wa maulana Muhammadin, dengan mendatangkan Sayyid Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minallahi ta'ala, wa afdhalus salati wa azkas salam. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Maka ucapkan dalam kondisi telah sampai puncaknya istighfar itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kami, kepadaku berupa iman dan Islam, dan telah memberikan petunjuk dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita iman, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk andaikan Allah tidak memberikan petunjuk pada kita. Sungguh para utusan Allah telah datang dengan membawa kebenaran. Jadi mengakui bahwa semua petunjuk ini bukan hasil pencarianku. Semua petunjuk yang kudapati bukan hasil dari upayaku. Semua petunjuk yang aku dapati murni karena Allah memilih memberikan aku petunjuk. Maka aku dapat petunjuk, bukan karena upayaku, usahaku, kerja kerasku hingga aku bisa mendapatkan petunjuk. Tapi ini karena murni Allah memilih
Aku untuk bisa mendapatkan petunjuk ini, maka aku mendapatkan petunjuk. Summa yashra' ithran dzalika fi ta'awud ala ma sabaq. Kemudian setelah memuji kepada Allah, hendaklah ia membaca lagi ta'awud sesuai dengan cara yang telah lewat. Waliyatlu ithrahu ala qalbihi, dan setelah itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Qauluhu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa inna dzalika yastahdhiruhul qalbu yastahdhirul qalba azima fadlil sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indallahi ta'ala. Maka seketika itu ia hadirkan ke dalam hatinya keagungannya, keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa ada pada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu haza indahu manzilata la yumkinu an tulhaqo, dan sungguh Nabi Muhammad telah memperoleh derajat yang diberikan oleh Allah yang tidak mungkin disusul oleh orang lain. Id maulana jalla wa azza ala ma huwa alaihi minal jalali wal kamali yukhbiru annahu yusalli binafsihi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa derajat ini nggak bisa diraih oleh yang lain? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungan dan kesempurnaannya mengkhabarkan bahwa zatnya, bahwa dirinya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dirinya menjadikan rahmat yang luas, menjadikan kebaikan yang luas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika malaikatuhul kiram alaihi wassalatu wassalam ala ma huwa alaihi minal kathrati wasyarafi yatawassaluna ilallahi ta'ala bis salati ala habibihi wa mustafahu min khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para malaikatnya Allah alaihi wassalatu wassalam, atas banyaknya dan kemuliaannya mereka bertawasul kepada Allah dengan membaca sholawat bagi kekasih dan pilihan Allah dari seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa hati kita hadir dengan menghadirkan maknanya apa? Sholawat. Karena sholawat ini bagian kita meminta wasilah kepada Nabi Muhammad untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Kenapa? Yang mana Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya hamba Allah, seagung-agungnya pintu rahmatnya Allah.
Allah itu bisa memberikan rahmat kepada siapa saja, bisa. Tanpa lewat ini, tanpa lewat itu bisa. Tapi Allah menjadikan pintunya lewat Nabi Muhammad SAW, yang mana hal itu langsung dikonfirmasi oleh Allah, langsung diberikan berita oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan beliau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Lah, ketika kamu menyadari betapa agungnya Rasulullah yang Allah langsung memuliakan beliau, maka begitu pula para malaikat-malaikatnya, dia pun para malaikat bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayafrahu inda dzalika Abdul Dhaiful Faqir. Kemudian seketika itu bahagialah hamba yang lemah dan fakir. Tafaddala alaihi maulahu bi an adkhalahu bi hadzal khitabil jasimi wa makhtawa alaihi minal amril azimi fi rawdatit taqarrubi ila habibihi wa afdali khalqihi indahu alaihi min maulana jalla wa azza afdalu salati wa azka taslim. Maka ketika itu seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang fakir, yang penuh dengan dosa, karena Allah telah memberikan keutamaan kepadanya, yaitu dengan khitab yang agung ini dan perintah yang agung yang terkandung di dalamnya. Ia telah dimasukkan ke dalam taman yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah, makhluk yang paling mulia dari hambanya Allah, dan orang yang senantiasa diangkat tinggi derajatnya yang paling utama dan menyelamatkan segala sesuatu, keselamatan untuknya, keselamatan yang paling suci. Maka muncul kegembiraan di hatinya seorang hamba ketika dia menyadari yang tadi dia merasa hina, merasa fakir, mendapat anugerah, bisa diperintah oleh Allah. Seorang hamba yang jelek, seorang hamba yang bahkan raja-raja, bahkan tuan-tuan tidak mau menerima kita sebagai budaknya, Allah menerima kita sebagai budaknya. Kemudian Allah melimpahkan lagi kepada kita sebuah perintah yang agung, dan bahkan Allah mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang merupakan kekasihnya Allah. Kita diberikan jalan untuk bisa meraih semua anugerah itu, mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang bersalawat itu bukan tujuannya mendoakan Nabi, tapi tujuannya menjadikan salawatnya sebagai pintu wasilah, pintu turunnya rahmat dari Allah, pintu terbukanya kebaikan dari Allah. Bukan sholawatnya untuk mendoakan Nabi, tapi untuk mendoakan dirinya agar dirinya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahina idin yubadiru lisanihi
wa huwa yantahiju farahan li azimi fadli maulahu jalla wa ala alaihi. Maka dalam kondisi seperti ini bersegera dengan lisannya dengan kondisi sangat bahagia karena besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Idfataha lahu baba ila tawassuli minhu ila a'dhamil wasaili indahu sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagialah hati seseorang yang mana keadaan dirinya begitu hina bisa mendapatkan pintu untuk bisa meraih membuka anugerahnya Allah, dan bahkan pintu ini pintu yang paling mulia, itu pintunya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini hamba yang hina, nggak mungkin bisa mendekat kepada Allah yang begitu agung. Maka Allah masih baik sama kita. Apa? Allah jadikan jalan untuk kita yang hina ini bisa mendekat kepada Allah. Dengan apa? Menjadikan pintu wasilah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika melihat adanya pintu yang diberikan Allah, bahkan pintu ini pintu yang begitu agung, pintu yang begitu indah, pintu yang begitu mulia, dia begitu bahagia dalam hatinya hingga dia menjadikan di dalam lisannya qala mujiban lihadal amil jalil labbaika maulaya wa sa'daik wa khairu kulluhu fi yadik wa ha huwa abdul fakirul hakiru rakinun limani ijanabik wa mutawassalun ilaika bi afdhali ahbabik sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia dalam puncaknya kebahagiaan, ketika mendapatkan wasilah, mendapatkan anugerah, mendapatkan pintu untuk bisa mendekat kepada Allah, maka dia ucapkan, ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Tuanku, demi keberuntungan yang datang darimu, semua kebaikan dalam kekuasaanmu ya Allah. Inilah hamba ya Allah, datang ke hadapanmu, hamba yang fakir, hamba yang hina, hamba yang condong, berharap kepada anugerah untuk bisa berada dalam keridhaanmu yang kokoh, yang mana ini semua dengan jalan bertawassul melalui kekasihmu yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu bi taufiqika mumtathilan li amrika. Ya Allah, dengan pertolonganmu yang mana mengikuti perintah-perintahmu, wa musta'inan bika fi jami'il umuri, yang mana memohon pertolonganmu dalam segala urusannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasulika wa khalilika salatan arqa biha muraqil ihlas wa analu biha ghayatal ihtisas wa sallim tasliman adada ma akhata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka
au ghayra dzalika min kaifiyatit tasliyati allati taliku bi jalalih. Maka setelah itu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya aku meniti tangga-tangga keikhlasan dan memperoleh puncak kekhususan, dan berilah dia keselamatan dan keamanan sejumlah apa yang dicakup dengan ilmumu ya Allah, dan yang ditulis dalam kitab-kitabmu ya Allah, atau dengan redaksi sholawat yang lain yang bisa mendatangkan kedekatan kita bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang hamba yang menyadari bahwa sulit kita yang jelek ini, yang hamba yang gak laku ini, untuk mendekat kepada Allah sulit. Tapi Allah kasih jalan. Apa jalannya? Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa orang yang mau mendekatkan kepada Nabi Muhammad, maka dia juga akan dicurahi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah Engkau jadikan untuk kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang namanya Nabi sebagai apa? Sebagai apa? Juru selamat. Yang juru selamat kan Nabi Isa doang, Nabi Isa doang juru selamat. Nabi Muhammad juga juru selamat untuk kita semuanya. Hah? Kristus. Itu apa begitu? Nah? Mesias. Justru ini yang sebenar-benarnya juru selamat, yang mana Allah mengangkat dirinya kepada derajat kemuliaan. Bukan juru selamat itu bunuh diri, malah juru selamat malah mati. Gimana orang juru selamat kok mati? Juru selamat malah mematikan dirinya untuk nyelamatin orang lain. Ini cerita-cerita yang nggak masuk akal begitu itu. Dongeng-dongeng yang nggak tahu sumbernya dari mana gitu loh. Juru selamat yang Allah bikin ini betul-betul juru selamat yang dimuliakan oleh Allah, dan kita harus merasakan bahwa kehadirannya menjadi kebaikan untuk kita semua. Andai Allah nggak menghadirkan dia, entah dari mana jalannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya jalan. Bagaimana mau mendekat kepada Allah sementara kita hamba yang kecil, hamba yang dhaif, hamba yang rusak, hamba yang nakal, hamba yang males, hamba yang pengennya hanya enak-enak, hamba yang nggak mau giat bekerja. Susah untuk mendekat kepada Allah, tapi Allah kasih kita jalan untuk bisa mendekat kepadanya melalui kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yatamada ala dzalika mustahdiran li suratihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terus menerus ia membaca sholawat dengan menghadirkan surah rupanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya. Bayangkan betapa gantengnya dia, betapa gagahnya dia, betapa mulianya dia, betapa tampannya dia, betapa baiknya dihadirkan sholawat terus Rasulullah, hingga hati kita luluh, hati kita tunduk, hati kita begitu merindukan Nabi Muhammad, ingin jumpa dengan dia. Inilah satu-satunya jalan untuk mendekat kepada
Allah, munculkan gambar-gambar beliau di dalam hati kita. Nah, saya kan nggak pernah ketemu Bib, tapi kamu kan pernah dengar kisah-kisahnya. Maka kisah-kisah yang kamu dengar itu hadirkan ke dalam hati. Allati laisa sama fi makhluqati mithluha fi jamalin mustas'iran azima hurmatihi inda ali dzil jalali dzakiran azima syafaqatihi wa ra'fatihi bil mu'minina wa syiddati ihtibalihi bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi, yang mana tidak ada makhluk yang menyamai kebagusannya dan merasakan besarnya kehormatan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat besarnya belas kasih sayang dan kelembutannya terhadap orang-orang mukmin. Betapa Rasulullah orang yang penuh perhatian kepada orang-orang yang beriman, raufun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, Rasul itu orang yang keinginannya kuat untuk menolong hamba-hambanya Allah yang kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita beruntung bisa diberi oleh Allah pintu ini untuk kita bisa meraih rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'yi fi marasyidihim wa inqadihim min kulli haulin dunya wa ukhra, dan upaya yang menunjukkan kepada mereka dan penyelamatannya dari segala bahaya di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wa rusulihi ajma'in liyatarabba bidzalika azima mahabbatihi fi qalbihi wa yatasha'sha' anwaru husnil itba'i fi dhahirihi wa labbah. Dan sholawat juga kita haturkan kepada semua para rasul-rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah, semuanya agar bertambah keagungan dan cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hatinya, dan cahaya-cahaya kebaikan yang mengikutinya berpancar di lahiriah dan di dalam hatinya. Ini sampai kepada puncaknya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza faragha min wirdihi bi sholati wa salam alaihi sallallahu alaihi wasallam hamidallah taala aidan. Kemudian setelah selesai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kita memuji kepada Allah.
ala taufiki, atas pertolongannya Allah, libad'i dzalika wa tamamih, dari mulai permulaannya kita bisa wirid sampai kita bisa menyelesaikan dengan bacaan sholawat itu adalah taufiknya Allah, karunianya Allah. Liyuqayyida bi syukri hadhihi ni'matil udma khasyata salbi 'alaiha wa aqallu dzalika salatu aw sab'a. Maka hendaknya kenikmatan agung mampu mengamalkan wirid ini diiringi dengan syukur, karena khawatir nikmat itu akan hilang. Maka jalan untuk menghilangkan nikmat adalah bersyukur kepada Allah. Pujian kepada Allah tersebut dilakukan minimal 3-4 kali. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Terus summa yashra isra dalika fi ta'awudi qasidan at-tilawah summa yatlu isra qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu hendaklah ia mulai berta'awud dan membaca ayat Al-Quran. Dia baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian dibaca dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tsumma yajib amra maulana al-aziz biqaulihi labbaika maulana wa sa'dik wal khairu kulluhu fi yadik wa huwa abdul fakirul hakiru yuhawwiduka bitahlil munkhalian min kulli syirkin wa min kulli taghyir wa tabdil biqaulihi mukhlisan fi qalbihi dzakiran li rabbih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mulailah sampai kita pada puncak tujuan kita. Apa itu? Berzikir la ilaha illallah. Sebelum kita lanjut membaca itu, baca lagi di hati kita apa? Labbaik maulana wa sa'daik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuanku, demi keberuntungan darimu, semua kebaikan di dalam kekuasaanmu ya Allah. Maka ini hamba yang fakir, yang hina, yang mengesakanmu dengan membaca tahlil dan yang terserabut dari, yang tercabutnya darinya itu dari segala macam kesyirikan, pengubahan dan penggantian dengan firman-Nya, dan mengikhlaskan dari dirinya yang ingat kepada Tuannya dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah ila akhiri dauri sabhatihi minat tahlil. Kemudian dia baca tahlil sampai akhir putaran tasbihnya. Wal yu'id at-ta'awud wa tilawah fi awali kulli wirdihi minha wa inistaza'a bil marratil ula fala ba'sa. Kemudian dia mengulangi lagi ta'awudnya
dengan bacaan Al-Quran tadi, dan setiap wirid dengan kalimat musyarrafah, bila ia cukupkan diri pada bacaan pertama kali, maka tidak apa-apa. Kalau dia nggak cukup, maka diulang lagi ta'awud dan fa'lam annahu la ilaha illallah, terus sampai kita bisa menyelesaikan bacaan-bacaan tahlil yang kita inginkan. Sekali baca kok 100 kali, kumpulin, ulang lagi 100 kali, 100 kali, atau sekali berduduk 1000 kali. Ini diawali dengan membaca apa yang jadi runtutan yang diajarkan oleh musonif, agar apa? Hati kita ketika membaca itu menyadari ini semua betul-betul kita dimasukkan ke dalam aula rahmatnya Allah, ke dalam hadratillah, kita dihadapkan dalam curahan karunia-Nya Allah. Allah yang memilih kita untuk hadir di sini, Allah yang mendudukkan kita di tempat ini. Hadir hatinya untuk bisa menyadari itu, bahwa ini bukan sama sekali karena adanya upaya saya, usaha saya, ini semua murni atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dihadirkan ke hatinya, hingga nggak ada dalam dirinya buru-buru mau menghabiskan zikirnya, enggak. Justru dia menikmati tiap-tiap putaran tasbihnya. Dia nggak kepingin tasbihnya buru-buru habis, diputar pelan, dibaca lagi, diambil satu lagi tasbih, diambil satu lagi tasbih. Dia menikmati tiap bacaan-bacaan itu untuk mengingat kepada Allah, memuji Allah. Ini perintahmu ya Allah, hamba yang dosa menghadapmu ya Allah, hamba yang dosa menghadapmu ya Allah, mendapat kemuliaan, bisa menjalankan perintahmu ya Allah dengan karuniamu ya. Terus tiap tarikan tasbihnya nikmat, diulang. Gak ada tasbihnya nah, itu mah nggak ada huzurul qalb di situ namanya. Hah? Orang yang pengen buru-buru tasbihnya habis, maka tujuannya dia tidak ingin menghadap Allah. Orang yang buru-buru pengen menghabiskan zikirnya itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Bukan, justru tujuannya setelah selesainya bacaan itu dia mau mengerjakan yang lain. Kayak yang dikerjakan itu menghalangi dia untuk mengerjakan yang lain yang lebih dia senangi. Nah, sedangkan orang-orang yang hadir hatinya itu lagi berbetah-betah duduk berduaan dengan Allah, menghadap Tuhannya, hingga dia nggak mau dipisahkan dari keadaan itu. Dia pengen berlama-lama dalam keadaan itu, bukan pengen cepat menyelesaikannya, mau pindah kepada yang lain. Kalau mau pindah kepada yang lain, berarti dia harus meninggalkan duduk bersama dengan Tuannya. Coba ente lebih milih mana? Bermesraan, berduaan dengan Tuhan kamu, atau cepat menghabiskan pertemuan ini berganti dengan yang lain? Yang mana yang lain yang lebih kamu senangi? Kayak ente dipanggil orang tua, ngadep orang tua, patuh ente, disuruh ini selesai, udah mak, udah ya, kayak ribetin lama banget sih mak ini, menghalangi dia untuk mengerjakan kesenangannya. Apa itu? Terus main game lagi, nonton TV lagi, TikTok lagi, atau paling enggaknya
yang manfaat dikit jaga warung lagi. Jadi masa-masa kita mengerjakan perintahnya Allah itu berarti masa-masa kita itu berduaan dengan Allah, masa-masa kita bercengkrama dengan Tuhan. Coba betah nggak seorang berduaan dengan Allah? Selama ini kita lebih betah berduaan dengan nafsu kita dibandingkan berduaan dengan Allah. Kita nggak pernah betah lama untuk duduk berduaan dengan Allah. Kita lebih betah duduk berduaan dengan nafsu. Coba ente duduk dengan nafsu ente kuat berjam-jam. Coba dengan bacaan ini kuat berapa jam? Sejam kuat? Nah, iya. Pantat gatel aja, Allah. Udah badan keringetan, siapa sih? Nggak betah. Kenapa? Karena hatinya nggak dibersihkan dulu dari kotoran, nggak mengakui kelemahannya, nggak mengakui kefakirannya, nggak mengakui bahwa dirinya itu orang yang nggak pantas duduk di sini, gitu loh. Ketika dia bisa mengakui, ya Allah, saya ini harusnya nggak duduk di sini, nggak layak saya ya Allah di sini, ya Allah. Tapi karena karuniamu, karena nabimu, aku jadi layak duduk di sini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka hal itu membuatnya betah, ya Allah. Jangan dulu diganti sama yang lain, ya Allah. Biar di sini aja, ya Allah. Betah, ya Allah. Nikmat, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hingga tiap tarikan tasbihnya dia merasakan hatinya dekat, merasakan hadir Nabi Muhammad, menyaksikan bahwa dirinya berada di hari ibaan Tuannya, berada di dalam naungan Tuannya, terus nikmat, hingga nggak mau pindah dalam keadaan yang lain. Nanti yang begitu-begitu itu tahu-tahu udah pagi aja, tahu-tahu udah. Ini kenikmatan ini yang mau membuat kita itu memilih antara kapan kita bisa merasakan kenikmatan berduaan dengan Tuannya, mengalahkan kenikmatan dengan nafsu yang selama ini kita betah duduk dengan nafsu digantikan duduk dengan Tuannya. Kalau ada orang kok yang selama ini bisa wiritan, namanya saya kuat wiritan sehari semalam mutih. Iya, saya percaya kamu kuat. Kenapa? Karena kamu wiritannya berduaan dengan nafsu. Kenapa? Karena ketika dia wiritan yang digapai cita-citanya. Habis ini kebal ya Allah. Itu biar sehari semalam duduk baca wiridnya tenang dia. Kenapa? Yang dipikirin kebal, habis ini kebal, habis ini cewek nempel sama saya, habis ini kerjaan lancar. Itu sama aja nggak berduaan dengan Allah, berduaan dengan nafsunya. Jadi orang yang mau ngetes dirinya itu betah apa enggak, coba hilangin, nggak ada kepinginan apa-apa, murni karena Allah, murni karena mendekat, membuka pintu rahmatnya Allah lewat Nabi Muhammad. Coba betah nggak ente setengah jam, betah nggak ini 1 jam, betah nggak, apalagi kok bisa semalaman, ya Allah, itu jadi wali-walinya Allah. Ini yang mau kita latih, apakah kita bisa sampai kepada keadaan ini. Kadang angot-angotan, malam ini bisa, besok bola lagi ya, ganggu aja. Akhirnya pura-pura ambil bola, ambil tasbih, malah nyambung dia, tas bola, tasbih. Itu hanya untuk kamuflase aja, biar kelihatan. Ya, ini kepentingan yang harus
dimulai bagaimana kita bisa sampai kepada keadaan-keadaan ini. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan nasihat-nasihat musannif, bagaimana setelah kita masuk dalam zikir la ilaha illallah, bagaimana tetap menjaga hati itu tetap ingat kepada Allah, berduaan dengan Allah, meninggalkan nafsu, meninggalkan kesenangan, ninggalin dunia. Bagaimana caranya kita akan sambung yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana qarabna wa anana asrabna lalaba ashrabna fatub alaina tauba taghfir likulli hauba fastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir walidina rabbi wa mauludina balali wal ihwani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah fal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.